Satu lagi pertanyaan terkait penjilidan skripsi, itu file yang di-scan apa aja sih? Oh, yang wajib sih otentisitas skripsi ya, karena Karena di itu situ ada ada materai. materainya. Pertanyaannya, Next question. pertanyaannya. Next question. Berapa CD skripsi yang harus di-burning? Oke, sebelumnya apa sih teh yang dinamakan burning skripsi itu? Nah, burning ya. Burning itu kita memasukkan file skripsi kita ke CD. Itu yang dinamakan burning. Tadi berapa? Berapa CD skripsi yang berapa diperlukan? CD skripsi yang diperlukan. Nah, ini juga sama dengan skripsi yang dijilid, sesuai kebutuhan masing-masing. Yang wajibnya itu 3, yang harus kita kumpulkan ke jurusan, fakultas, dan perpustakaan. Kita juga ada rekomendasi tempat burning, itu kita rekomendasiin di Mas Edi ya. Mas Edi deket apa tuh? Di samping Sahwal. Oh iya, di situ Multikom. murah juga. Biaya burningnya itu kalau untuk jurusan PBA karena kita penulisannya menggunakan bahasa Arab, jadi ada penambahan harga 5.000. Total 3 CD itu 35.000 ya. 35.000 per 3 CD gitu maksudnya. Dan kalian jangan khawatir kalau yang lagi buru-buru pengen cepet diserahin, itu gercep banget Mas Edinya. Kita kirim via WA juga bisa, dan itu langsung jadi hari itu juga. Jadi besoknya kita bisa langsung ambil. Pokoknya kalau soal ngeburning itu pasti cepet banget gitu. Teh, ini ada pertanyaan katanya, gimana sih caranya ngeburning itu? Tutorialnya. Oh iya. Tutorial ngeburning CD itu, kita pisahkan dulu file skripsi kita menjadi 8 file yang isinya itu, file pertama, cover sampai daftar isi, itu kurang lebih ada 10 halaman lebih ya. Kemudian kemudian bab 1 dipisah sampai bab 5. Habis itu ada daftar pustaka, dan terakhir lampiran belakang itu kita pisah-pisah. Bisa kita datang langsung ke tempat atau bisa dikirim via WA. Ya. Iya. Via WA berbentuk PDF atau dokumen juga bisa. Enggak sih, sebenarnya dua-duanya dibutuhin. Oh iya, dua-duanya dibutuhin, benar-benar. Dan kita juga jangan lupa minta untuk di watermark, karena nanti ada ketentuan ketika penyerahan burning CD ke perpustakaan itu harus di watermark dan dipisah ya per bab. Pokoknya itu Mas Edi udah paham banget ya tentang ketentuannya, apalagi jurusan PBA gitu udah banyak juga peminatnya, jadi nggak perlu diragukan lagi gitu. Terus mengenai cover CD, itu gimana sih teh maksudnya? Oke, for your information teman-teman. Untuk cover CD itu, yang pertama yang diserahkan ke jurusan itu yang paling bagus, yang bentuknya kotak, ada foto kitanya. Kemudian yang kedua, perpus. Ini perpus tuh lumayan ketat ya, ketat dan ruwet. Itu harus diserahkan dengan cover mika yang keras itu tuh. Dan yang ke fakultas itu kertas juga boleh, yang kertasnya. Nggak terlalu ketat kalau ke fakultas. Iya, itu untuk fakultas bebas ya. Oh iya, tadi mengenai penjilidan skripsi yang diserahkan ke fakultas itu sebenarnya nggak diserahin ya. Sebenarnya cuma dikasih lihat aja. Cuma diperlihatkan, diperiksa sebentar, kemudian skripsi tersebut dikembalikan lagi ke kita gitu. Jadi skripsi itu sebenarnya untuk kita ya, untuk pegangan kita, dan harus yang asli, yang di kita itu usahakan yang asli. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai blanko. Teh Dwi, apa sih blanko tuh? Oh iya, kita sering dengar blanko, tapi kadang kita nggak tahu ya blanko itu apa. Blanko itu bukti kalau kita udah menyerahkan skripsi, itu tuh berbentuk kertas kecil setengah dari A4 gitu ya. Nah, mengenai blanko penyerahan skripsi, di sana terdapat beberapa persyaratan ya. Coba boleh dijelaskan nggak Teh Dwi? Oke, persyaratannya itu yang pertama, untuk ke fakultas
tadi ya, yang seperti yang tadi dijelaskan sama Teh Muna, itu kita memperlihatkan skripsi kita yang sudah dijilid. Kemudian yang kedua, menyerahkan soft file skripsi berbentuk CD, bisa PDF atau Word. Kemudian ada maksudnya itu CD yang udah di burning tadi iya, gitu. Kemudian ada fotokopi cover skripsi, fotokopi transkrip nilai prakompre. Nah ya, itu juga mengenai transkrip nilai prakompre itu yang menjadi salah satu persyaratan sebelum kita daftar kompre. Oh iya, yang kita urus-urus itu ya. Nah itu transkripnya awas keliru dengan transkrip yang lain, soalnya ketika kita akan daftar kompre itu nilainya yang udah bener-bener fix tanpa keubah lagi gitu. Kemudian fotokopi lembar pengesahan, ini fotokopi tasdik yang sudah ditanda tangan, komplit beserta capnya. Ya, beserta cap yang kita minta di Pamarjo setelah dapat tanda tangan dari Pak Dekan. Iya, itu di awal harusnya setelah mendapat tanda tangan dari Pak Dekan itu langsung minta cap ya harusnya. Langsung minta cap. Kemudian fotokopi ijazah SMA, ini fotokopinya harus yang sudah dilegalisir. Kemudian fotokopi KTM dan pas foto 3x4. Nah, pas foto ini kita menggunakan kerudung hijau untuk FITK, ketentuannya tuh, dan background biru ya, 2 lembar. Diusahakan fotonya itu dengan kualitas gambar yang baik. Biasanya kita disarankan untuk foto studio ya. Ya, untuk foto studio karena foto tersebut itu akan digunakan untuk apa teh? Untuk daftar wisuda. Ijazah kan. Ya. Jadi usahakan fotonya yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Dan ceria. Ceria gimana? Terus foto formal. Tulis bagian depan mapnya itu ada nama, NIM, jurusan, gelombang, sama nomor HP. Oh ya, gelombang ini maksudnya gelombang kita sidang ya. Gelombang kita sidang munakosyah. Tapi sebenarnya itu enggak terlalu dipermasalahkan gitu. Yang terpenting sih nama. Nama NIM jurusan itu aja. Kemudian untuk warna mapnya juga itu bebas. Warna mapnya bebas. Oh iya. Oke, lanjut. Kalau untuk penyerahan skripsi ke perpustakaan gimana ketentuannya? Sebentar dulu. Jadi tadi kan pertama kita ke fakultas dulu untuk menyerahkan skripsi. Nah, itu poin pertama berarti ke fakultas dulu. Nah, di fakultas itu nanti kita akan dikasih blanko atau penyerahan skripsi. Nah, di sana udah ada susunannya atau urutannya kemana dulu nih memberikan skripsinya atau penyerahan skripsinya gitu. Nanti akan diarahkan melalui blanko itu. Oh iya, gitu. benar-benar. Kemudian setelah dari fakultas itu kita ke jurusan dulu berarti ya. Kita ke jurusan untuk menyerahkan skripsi yang sudah dijilid beserta burning CD. Kemudian kita nanti minta tanda tangan dari staf jurusan di blanko penyerahan skripsi kita. Iya, di blanko yang sudah disediakan. Nah, setelah dari jurusan, kemudian kita beralih ke perpustakaan ya. Nah, untuk menyerahkan skripsi ke perpustakaannya juga ada persyaratannya lagi. Iya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa penyerahan skripsi ke perpustakaan ini cukup ketat. Jadi kita harus benar-benar udah mempersiapkan ya. Yang pertama itu menyerahkan kartu anggota perpus. Pastikan kita udah nggak punya tanggungan perpus. Kemudian fotokopi cover skripsi, fotokopi abstrak, fotokopi daftar pustaka, dan ada administrasi 50.000. Ini sebenarnya 50.000 ini opsional. Bisa juga kita sumbangsihnya melalui buku ya. Melalui buku literasi ke bahasa Araban tentunya. Oh iya, benar, karena kita dari PBA. Terus satu buah skripsi hardcover dan satu skripsi berbentuk CD. Ketika kita akan menyerahkan skripsi ke perpustakaan itu ngantrinya luar biasa sekali ya Tedu ya. Jadi kita harus ekstra sabar, kemudian harus lebih pagi dari yang lainnya gitu kalau bisa, supaya nanti langsung diserahkan gitu. Soalnya kan dari berbagai jurusan datang semua ke perpustakaan untuk
memberikan skripsi. Oh iya, ada pertanyaan yang terlewat nih Teh. Apa tuh? Kita dapat belangko penyerahan skripsi itu berapa hari? Tadi terlewat. Berapa hari? Sebenarnya ketika kita ke fakultas dengan membawa berkas-berkas yang tadi disebutkan, itu langsung dapat belangko dari pihak sana gitu. Dari pihak sana. Jadi nggak perlu nunggu berhari-hari. Ketika kita datang juga langsung dikasihin gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau bikin SKL atau Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau bikin SKL atau surat keterangan lulus itu gimana? Untuk membuat SKL atau surat keterangan lulus itu udah tertera ya di sana. Bisa kita lihat yang pertama ada surat pengantar dari jurusan. Nah, surat ini kalian bisa unduh di SC atau di Smart Campus di bagian data mahasiswa. Tinggal klik, kemudian di sana ada tulisan surat keterangan lulus. Tinggal diklik aja, kemudian di print. Nah, itu berarti bukanya itu harus di langsung tempat printannya ya, maksudnya supaya nanti langsung di print aja di sana. Dan jangan lupa minta tanda tangan. Setelah di print, langsung hubungi ketua jurusannya untuk minta tanda tangan beliau. Kemudian dicap juga ya? Ya, dicap juga sekalian di jurusan. Setelah itu yang kedua ada fotokopi cover skripsi. Nah, cover skripsi yang udah fix tentunya, yang udah di ACC. Kemudian terakhir ada fotokopi lembar pengesahan atau tasdik tadi. Kalian bisa copy atau bisa aja sih menggunakan yang asli juga gitu untuk persyaratan pembuatan SKL. Nah, berapa lama sih Teh pembuatan SKL? Pembuatan SKL itu lumayan lama ya kalau misalnya banyak yang bikin juga. Tapi kalau jadi kayak ibaratnya musiman gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya udah mendekati wisuda itu membludak banget ya. Membludak banget yang bikin SKL sampai ada yang nunggu beberapa bulan baru jadi. Tapi ada juga yang 1 minggu udah jadi. Jadi itu nggak bisa tergantung keberuntungan sih. Benar. Kemudian diserahin kemana? Diserahin ke fakultas di akademik. Loket yang ujung. Paling ujung. Loket ujung. Loket paling ujung. Nah, itu untuk SKL. Nah, bikin SKL itu perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Kita harus nunggu yudisium dulu. Jadi, kita tahu kita sudah yudisium atau tidak, itu ada informasi dari jurusan atau kalau di PBA itu dari Bu Leni ya, selaku staf jurusan. Dan ada juga pertanyaan yudisium itu apa sih dan ngapain aja. Jadi sebenarnya yudisium itu dilakukan oleh staf jurusan di fakultas ya. Jadi kita sebagai mahasiswanya mah cukup tahu kabarnya aja, hasilnya aja gitu. Hasil Nanti dari yudisium akan dikabari. Dan yudisium ini seringkali kita tuh nggak tahu kapan. Soalnya emang informasi kita udah yudisium itu nggak suka di-share ya. Iya, di-share. Jadi kita yang harus pintar-pintar banyak nanya ke stafnya. Dan biasanya sih seminggu setelah sidang. Oh iya, benar. Biasanya seminggu setelah sidang itu yudisiumnya, tapi itu juga tergantung juga ya. Kadang mungkin bisa dipercepat atau diperlambat. Iya. Itu mengenai SKL. Oh iya, SKL itu ketika sudah jadi akan diminta fotokopi 5 lembar ya. 5 lembar yang kemudian nantinya dicap, terus disuruh fotokopi lagi 3 untuk dilegalisir. Ya, emang rada-rada anjelimet ya. Iya. Dan ketika berapa lembar Teh? 3 lembar, ketika sudah dilegalisir itu SKL yang resminya. Nah, itu SKL-nya udah jadi gitu. Jadi emang ya setelah sidang itu luar biasa sekali tahapannya. Masya Allah, ya kita bener-bener perjuangannya tuh bolak-balik berasa setrikaan ya kita ya. Benar.
dari kampus kemudian ke printan, Iya. fotokopian, ke kosan. Harus banyak cari informasi juga sih, penting banget itu. Penting banget itu mengenai cari informasi ya. Soalnya biar terarah gitu. Dan kita nggak pusing sendiri. Dan pastikan punya teman. Jangan kesana kesini sendiri ya, soalnya emang harus ada temennya gitu biar enggak mager. Biar ada temen ngobrol juga. Benar-benar. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang dinanti-nanti oleh para calon wisudawan, yaitu tutorial daftar wisuda.